Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Sofian. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara sholat jenazah. Seperti yang kita ketahui dalam Islam, semuanya telah diatur dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan sampai masuk ke kamar mandi pun ada doanya dan ada adabnya. Itu saja cara mensolati jenazah yang arwahnya telah kembali kepada Allah. Ada adabnya juga. Hukum sholat jenazah sendiri adalah fardu kifayah, artinya bisa menjadi wajib apabila belum ada yang melakukan, sehingga setiap umat Islam sebaiknya menguasai tata cara sholat jenazah tersebut. Meski hukumnya fardu kifayah, namun ada sebuah hadis yang menyebutkan keutamaan melakukan sholat jenazah ketika sedang melayat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qiraat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimandikan, maka baginya 2 qiraat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qiraat ya Rasulullah? Lantas beliau menjawab, 2 qiraat itu semisal 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara sholat jenazah. Selain hukumnya, ada hal lain yang layak jadi perhatian dalam melakukan sholat jenazah. Bahkan dalam melakukan sholat jenazah bagi jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, tata caranya juga berbeda. Tidak hanya tata cara, melainkan juga dengan cara memandikannya. Namun sama halnya seperti sholat dan ibadah lainnya, sholat jenazah juga mempunyai rukun-rukun yang harus dikerjakan, yaitu membaca niat, berdiri tegak bila mampu, mengumandangkan takbir sebanyak 4 kali, mengangkat tangan pada saat takbir pertama Allah Akbar, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, dan membaca doa untuk jenazah, lalu salam. Tidak ada ruku atau i'tidal. Rukun-rukun sholat jenazah itu harus dilakukan secara berurutan dalam melakukan sholat jenazah. Lalu tata cara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki. Yang pertama adalah membaca niat untuk sholat jenazah laki-laki, yaitu usolli hazihil mayyiti arba'a takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir, fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada membaca takbir pertama, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar, lalu membaca surat Al-Fatihah. Lalu takbir kedua, Allahu Akbar, dilanjutkan dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Lalu takbir ketiga dibaca doa untuk jenazah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu takbir keempat yang terakhir dilanjutkan membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu melakukan salam menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua ada tata cara sholat jenazah perempuan, sama halnya dengan sholat jenazah laki-laki. Yang pertama ada membaca niat sholat jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua membaca takbir pertama, dilanjutkan dengan Al-Fatihah, lalu membaca takbir kedua, dilanjutkan dengan sholawat seperti yang sama dilakukan dengan jenazah laki-laki. Yang takbir ketiga ini berbeda, lalu membaca takbir, lalu dilanjutkan membaca doa untuk jenazah perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Lalu membaca takbir keempat, dilanjutkan membaca doa, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Selanjutnya melakukan salam seperti jenazah laki-laki, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah tata cara untuk sholat jenazah baik laki-laki ataupun perempuan. Semoga bisa
menjadikan ilmu bagi kita semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyambung video sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan bahas tayamum. Seperti yang kita ketahui, dalam melakukan suatu ibadah seperti sholat, maka diwajibkan untuk bersuci. Yang utamanya adalah berwudu menggunakan air. Namun apabila tidak ada air atau susah mendapatkan air, maka kita boleh mendapatkan kemudahan, yaitu bertayamum. Tayamum tersendiri termasuk dalam jenis toharoh. Ada berwudu, mandi junub, dan tayamum itu sendiri. Tayamum menggunakan media tanah atau debu sebagai alat bersuci. Tayamum sendiri adalah cara yang Allah berikan kepada umat muslim sebagai bentuk kemudahan apabila tidak dijumpai air atau perjalanan untuk bersuci itu jauh, sekitar 2 km lebih mungkin. Kebolehan melaksanakan tayamum, hal pertama yang harus dicermati adalah melihat terlebih dahulu apakah saat itu adalah kondisi yang diperbolehkan atau tidak. 2. Waktu melaksanakan tayamum. Berkaitan dengan waktu kapan yang tepat dilaksanakan tayamum. Tayamum sebaiknya dilakukan setelah masuk waktu sholat, dan media yang digunakan adalah tentu saja debu atau tanah untuk bersuci, dan tentu saja debu atau tanahnya pun harus suci terlebih dahulu, tidak ada najis atau kotoran di dalamnya. 4. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah tidur, gila, menyentuh kemaluan dan keluar cairan dari kemaluan, dan lainnya. Yang kedua, jika adanya air seperti pemaparan sebelumnya. Yang ketiga, hilangnya penghalang, misalnya ketika orang sakit sudah sembuh. Dan keempat, murtad, yakni keluar dari agama Islam. Yang kelima, bersihkan terlebih dahulu najis yang menempel di badan. Yang keenam, tayamum hanya bisa dilakukan untuk sekali perkara fardu. Misalnya, apabila kita bertayamum untuk sholat asar, maka saat sholat maghrib harus melakukan tayamum lagi. Tata cara dan niat tayamum. Niat memiliki 3 esensi, yakni diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Untuk tata caranya adalah, yang pertama, menghadapkan diri ke arah kiblat. Yang kedua, membaca basmalah sambil meletakkan tangan ke tanah atau debu yang menempel dengan jari yang rapat, lalu mengusapkan kedua telapak tangan yang tertempel ke seluruh wajah dan ucapkan niat nawaitu tayammuma listiba hadis sholati fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya, letakkan kembali telapak tangan pada debu, lalu dengan jari-jari yang agak renggang. Lalu ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk tangan yang lain. Lalu usapkan telapak tangan kiri punggung sampai ke siku hingga bagian pergelangan. Lalu mengusapkan bagian jempol kiri ke bagian jempol kanan. Lakukan hal yang sama kepada tangan kiri seperti yang dilakukan pada tangan kanan. Setelah selesai bertayamum, dianjurkan untuk membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawbin wa ij'alni minal mutatahhirin. Demikian tata cara bertayamum. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mandi besar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian pada surat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh seorang muslim mandi wajib jika dalam keadaan junub. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surah An-Nisa
ayat 43. Tata cara mandi junub biasanya membersihkan diri seusai haid, nifas, dan bersyahwat. Berikut niat yang dibaca ketika akan mandi wajib setelah bersyahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar minal janabati fardholillahi ta'ala. Jika hadas besar pada perempuan disebabkan karena keluarnya darah dari organ intim setelah melahirkan atau nifas, maka niat yang harus dibaca adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar minan nifasi fardholillahi ta'ala. Setelah membaca niat, dia lanjutkan dengan tata cara mandi junub atau mandi besar yang sudah dijabarkan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tata caranya sebagai berikut. Diawali dengan membaca niat yang tadi. Yang kedua, agar sesuai sunnah Rasulullah, menghadap kiblat, lalu mencuci tangan 3 kali, lalu membersihkan kemaluan sampai bersih atau bagian tubuh yang dirasa kotor sampai bersih. Yang keempat, mengulangi kedua cuci tangan bisa menggunakan sabun hingga tangan bersih dari najis. Yang kelima, berwudu seperti akan melakukan sholat. Yang keenam, menyela pangkal rambut dengan jari hingga airnya menyentuh bagian kulit kepala. Yang ketujuh adalah membasahi kepala dengan mengguyurnya 3 kali hingga seluruh permukaan pada kulit rambut basah, bisa disiram air. Setelah itu membasahi tubuh secara merata dengan mengguyurnya dari ujung rambut hingga ujung kepala, didahului dengan bagian kanan lalu bagian kiri. Saat melakukan rangkaian tata cara mandi wajib, pastikan juga lipatan kulit atau area mana saja ikut dibersihkan hingga tidak ada yang tidak terkena air. Itulah cara mandi wajib untuk perempuan dan laki-laki. Karena yang membedakan mandi wajib perempuan dan laki-laki adalah terdapat pada niatnya dan setelah melakukan apa. Ya, baik saja, itulah video yang bisa saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan wudu. Langsung saja kita mulai. Pertama, membaca niat yang tujuan wakil ada sudah lalu membasuh telapak tangan dan telapak tangan 3 kali, lalu berkumur 3 kali, lalu membersihkan hidung 3 kali, membersihkan wajah 3 kali, membersihkan tangan sampai ke sikut, melebihi sikut. Membasuh rambut 3 kali, lalu membasuh telinga 3 kali, membasuh kaki, dibasuh, bukan hanya disiram, langsung jari, begitu. Dan ada doa setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikal sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian video yang telah saya praktekkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video sebelumnya, kali ini saya akan membacakan wirid sesudah sholat fardu. Langsung kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار بالسالمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام، فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي يا ربي أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله دائما قائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبنعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.